Ada video yang lagi viral seorang diaspora WNI Indonesia yang tinggal di Jerman. Dia bilang slogan Muslim umat damai itu tidak benar. Umat Muslim itu sebenarnya tidak damai. Yuk kita simak videonya. Ich komme aus Muslimenland. Woher? Ich komme aus Indonesia. Und ich war dort. Ich weiß, was Muslime ist. Die sagt immer, Muslime ist friedlich. Muslime ist nie friedlich. Nein. Sekarang kita cek faktanya ya, dan silahkan Anda menilai sendiri apakah kakak di Jerman itu benar atau salah. Apakah Islam adalah agama damai? Saya ingin menganalisis semuanya dan melihat apakah Islam benar-benar merupakan agama yang damai. Kita akan menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk itu, kita akan menggunakan hadits, dan kita akan menggunakan fakta sejarah. Setelah itu, saya ingin berbicara secara singkat tentang slogan agama damai. Bagaimana itu muncul. Saya juga ingin berbicara secara singkat tentang arti literal dari kata Islam. Jadi mari kita mulai. Apakah Islam agama damai? Jika Anda sudah familiar dengan dasar-dasar dan sejarah Islam, jawaban dari pertanyaan ini seharusnya sangat jelas. Dalam Islam, Muhammad adalah orang yang sempurna di antara seluruh manusia yang pernah ada. Jadi hanya dengan melihat Muhammad, kita bisa tahu seperti apa agamanya. Dalam Islam, Muhammad dianggap sempurna. Mengatakan sebaliknya adalah kesesatan. Muhammad dalam hidupnya telah memimpin banyak peperangan. Banyak diantaranya bersifat ofensif, tidak semuanya defensif, tidak peduli apa yang dikatakan oleh Muslim moderat saat ini. Kita bisa membuktikan fakta ini dengan melihat para ulama, seperti misalnya Wahiduddin Khan, yang menyebutkan bahwa dalam Islam pada masa Muhammad, di Jazirah Arab yang telah menjadi Islam, terjadi lebih dari 80 ekspedisi militer, dan Muhammad sendiri ikut serta dalam 27 diantaranya. Sisanya dilakukan di bawah pemerintahannya oleh para komandannya. Tentu saja peperangan tersebut tidak semuanya defensif. Konsepnya sangat jelas. Pergilah ke sebuah kota terdekat, undang mereka masuk Islam, ajak mereka memeluk Islam sebagai agama. Jika mereka menerima, maka akan ada perdamaian dan kaum Muslim menetap serta mendapatkan bagian dari kota itu. Jika mereka tidak menerima Islam, maka kaum Muslim akan menyerang kota itu, menaklukkannya, memaksa semua orang memeluk Islam sebagai agama, menghancurkan semua berhala, dan mengambil rampasan dari kota itu. Kita bisa melihat ini dalam riwayat hadits berikut. Jika kamu datang ke suatu perkampungan yang menyerah tanpa perang formal dan tinggal di sana, maka kamu akan mendapatkan bagian dalam bentuk hadiah-hadiah dari properti yang diperoleh. Jika suatu perkampungan mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan memerangi kaum Muslim, maka 1/5 dari rampasan diserahkan kepada Allah dan Rasul-Nya, dan sisanya adalah milik kalian. Dalam hadits ini, kita bisa melihat fakta yang selalu ingin disangkal dengan keras oleh kaum Muslim moderat, bahwa Islam menyebar melalui peperangan. Apapun alasannya, Muhammad melakukan ekspedisi militer dan memerintahkan dilakukannya ekspedisi militer untuk keluar dan mengislamkan kota-kota lain yang tidak percaya pada Islam dan menganut agama lain, seperti penyembah berhala. Belakangan, ia melakukan hal yang sama kepada orang Yahudi dan Kristen ketika mereka secara eksplisit menolaknya sebagai nabi dari Tuhan. Seperti disebutkan, terdapat lebih dari 80 ekspedisi militer. Beberapa ekspedisi seperti Taif dan Hunain, yang bisa kita lacak dalam sejarah, adalah perang ofensif. Para ulama menyebut bahwa ada alasan-alasan di baliknya, seperti mantan musuh yang melarikan diri ke kota tersebut dan sebagainya. Tapi, Muhammad tetap menyerang seluruh kota tersebut. Dalam contoh Taif, kaum Muslim menyerang kota tersebut saat mereka sedang mundur. Kota Taif membuat penawaran dan meminta agar mereka diizinkan menyembah berhala mereka, Al-Lat, 3 tahun lagi. Muhammad menolak tawaran ini. Ia mengatakan bahwa ia akan datang dan menaklukkan mereka, bahwa mereka semua harus memeluk Islam, dan bahwa ia akan menghancurkan semua berhala mereka. Karena berhala-berhala para penyembah berhala itu dianggap penghujatan dalam pandangan Islam, sebab menyiratkan adanya Tuhan lain selain Allah, yang menurut Islam membenarkan penghancuran berhala-berhala itu. Itulah yang dipikirkan Islam. Itu sebabnya kaum Muslim moderat hari ini pun bahkan membenarkan tindakan seperti penghancuran semua berhala di Mekkah. Itu adalah hal pertama yang dilakukan Muhammad ketika ia mengambil alih Mekkah. Ia menghancurkan semua berhala yang ada di sekitar Ka'bah, tempat tersuci bagi para penyembah berhala. Ia menghancurkan seluruh agama mereka. Kaum Muslim membenarkan hal ini karena mereka menganggap itu adalah hal yang benar dalam Islam.
Nah, jika Anda bukan Muslim, itu sama sekali tidak tampak seperti tindakan yang toleran dan damai. Selain kampanye militer Muhammad, kita juga bisa menemukan ayat-ayat dalam Al-Quran yang membahas agama lain, seperti ayat berikut. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak memeluk agama yang benar dari orang-orang yang telah diberi kitab hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dalam keadaan tunduk. Jadi Islam pada dasarnya membolehkan, bahkan memerintahkan untuk menaklukkan agama lain. Para ulama dan Muslim moderat hari ini mengatakan bahwa Islam tetap toleran terhadap agama lain seperti Kristen dan Yahudi dengan alasan bahwa mereka diizinkan untuk tetap hidup di bawah kekuasaan Islam. Tapi apa gunanya itu? Islam memerintahkan untuk memerintah atas mereka, menundukkan mereka. Itu sama seperti berkata, ya saya akan memperbudakmu, tapi saya akan menghormati hakmu untuk tetap hidup sebagai budak. Juga, selagi kita di sini, saya ingin membaca ayat berikutnya yang sangat menarik. Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa Islam sama sekali bukan tentang toleransi dan perdamaian. Orang-orang Yahudi berkata, Uzair adalah anak Allah. Dan orang-orang Kristen berkata, Al-Masih adalah anak Allah. Itulah ucapan mereka dengan mulut mereka sendiri, menyerupai perkataan orang-orang kafir sebelum mereka. Semoga Allah membinasakan mereka betapa sesatnya mereka. Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa Islam sama sekali tidak toleran. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak mentoleransi Yahudi dan Kristen, tidak mentoleransi agama Yahudi dan Kristen. Islam memerintahkan untuk memungut pajak dari mereka dan memerangi mereka. Seperti disebutkan dalam 2 video saya sebelumnya, Islam juga memerintahkan untuk membunuh semua mantan Muslim, orang-orang yang berpikir dan memutuskan untuk tidak lagi percaya pada agama tersebut. Orang-orang yang menggunakan akalnya. Saya adalah salah satu dari mereka. Saya mempelajari Islam dan saya memutuskan untuk tidak lagi mempercayainya. Dan menurut Islam, saya pantas mati karena itu. Jadi bagaimana bisa ada orang yang mengatakan kepada saya bahwa Islam adalah agama damai dan saya tidak seharusnya mengkritiknya? Nilailah sendiri. Apakah Islam agama damai? Sepertinya tidak. Sekarang saya ingin membahas 2 hal singkat yang saya sebutkan di awal. Mengapa orang menyebut Islam sebagai agama damai? 200 atau 300 tahun yang lalu, tidak ada yang akan menyebutnya agama damai. Tidak ada yang bahkan akan menyebutnya damai. Karena kita semua tahu bagaimana Islam berkembang. Perluasan semua kesultanan Islam, semua negara Islam, semua kekhalifahan di wilayah tersebut tidak terjadi karena membela diri. Siapa yang percaya bahwa perang salib terhadap Islam adalah respons terhadap agresi Islam yang masuk jauh ke wilayah Kristen? Bagaimana itu bisa disebut damai? Jadi mengapa orang menyebutnya agama damai? Kita tidak bisa tahu persis kapan orang mulai menyebut Islam sebagai agama damai. Tapi kita tahu bahwa itu mulai disebut demikian sejak Organisasi Kerjasama Islam, OKI, sebuah organisasi yang didirikan untuk persatuan umat Islam melawan ancaman seperti Israel, mengumumkan bahwa mereka bekerja demi perdamaian internasional dan persatuan umat Islam. Kemudian pada tahun 1996, mereka menyerukan langkah-langkah untuk menampilkan Islam sebagai agama damai yang toleran terhadap agama lain. Propaganda dari Organisasi Kerjasama Islam berhasil. Setelah tragedi 9/11, banyak yang mengingat pidato George W. Bush. Ia menyatakan bahwa Islam adalah agama damai. Ia berbicara tentang Islam dan menyebut bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan terorisme, bahwa Islam adalah agama yang seluruhnya tentang perdamaian. Lucu bukan? George W. Bush adalah presiden yang sangat dibenci oleh umat Muslim, mungkin presiden yang paling dibenci. Tapi justru dia yang menyebarluaskan propaganda agama damai bagi umat Islam di Barat. Terima kasih Bush. Apakah Islam secara harfiah berarti damai? Ini adalah klaim yang tidak dibuat oleh semua Muslim yang saya ajak bicara. Beberapa secara terbuka mengatakan bahwa Islam tidak berarti damai. Islam berasal dari akar kata SLM. Begitulah cara kerja bahasa Arab dan Ibrani. Sekarang kita punya 2 kata, salam yang berarti damai dan aslama yang berarti tunduk atau menyerah, seperti kata Islam. Kedua kata ini berasal dari akar yang sama, SLM. Jadi sangat mudah untuk mengatakan bahwa Islam berarti damai karena kata Islam dan salam hampir sama. Tapi jika Anda melakukan pemeriksaan fakta, Anda akan menemukan bahwa itu tidak benar. Islam berasal dari kata aslama yang berarti tunduk atau menyerah.
Islam adalah bentuk kata benda dari kata itu, artinya penyerahan atau kepasrahan. Petunjuk lainnya, kata Muslim, yaitu sebutan bagi penganut agama ini, berarti orang yang menyerah atau orang yang tunduk. Kita bisa mengonfirmasi ini jika kita melihat salah satu kamus Arab yang paling terpercaya, yaitu Lisan al-Arab, yang pertama kali selesai ditulis pada tahun 1290. Kamus ini dengan jelas menyebut bahwa Islam berasal dari kata penyerahan. Kata Muslim dalam Al-Quran beberapa kali disebut sebagai orang-orang yang berserah diri kepada Tuhan. Anda bisa menemukan ini dalam setiap terjemahan. Kata-kata terkait seperti Islam juga disebut dalam arti yang sama. Lihat kata Muslim. Apakah Anda melihat huruf S, L, N, M? Seluruh slogan agama damai itu kemungkinan muncul dalam 1 abad terakhir, karena Islam telah berhenti menaklukkan semua yang ia temui. Anda bisa keluar dan meneliti semua ini. Anda bisa melihat semua fakta dan sumber yang akan saya sediakan di deskripsi. Hanya saja jangan bilang bahwa Islam itu damai dan toleran. Islam ingin membunuh saya. Sungguh. Bukan hanya karena menghujat, tapi juga hanya karena saya meninggalkan Islam. Terima kasih telah menonton. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Sekali lagi nama saya Kainama, saya adalah mantan pendeta. Saya lulusan sekolah tinggi teologi Jakarta. Saya juga pernah sekolah master di Belanda. Saya lanjutkan sekolah doktor di HIV, tapi itu semua bohong. Ini valid, ini valid, ini valid. Saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Beliau adalah Ustadz Ahmad Kainama. Dia adalah seorang pendeta. Sebelumnya, beliau adalah seorang pendeta yang berpendidikan tinggi, yang bersekolah di S1 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Leiden University, Belanda. Kemudian tak sampai di situ, beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies, Haifa, Israel, dengan mengambil bidang minat Holy Scriptical Biblical. Dan itu valid. Dan itu valid, silahkan dicek. Ini valid. Dan saya bertanggung jawab untuk hal itu. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa berdakwah di gereja. Saya banyak mualafkan orang Kristen dalam gerejanya. Karena itu saya dipukuli sampai tulang-tulang patah. Tapi itu semua bohong. Ini valid, ini valid, ini valid. Saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. This close to be death, gitu. Deket mati itu udah saya udah rasa. Dan buat saya asik-asik aja. Tapi saya mengabarkan kemana-mana, dipukul, diapain. Paling tidak Allah kasih tahu cintanya kepada saya ketika saya pegang tangan orang di dalam gerejanya dan saya syahadatkan dia di dalam gerejanya. Alhamdulillah, Allah masih percaya sama orang hitam ini. Allah masih sayang sama orang hitam ini. Sehingga si hitam ini masih bisa berkeliling dan mengabarkan kasih sayang Allah, lalu menuntun mereka untuk mengucapkan 2 kalimat yang suci itu, 2 kalimat cinta kepada Allah, 2 kalimat syahadat di dalam rumah ibadah mereka. Ini valid, ini valid, ini valid. Saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Hei bangke, sampaikan kapan begini, bertobatlah sebelum ajal menjemput. Aku tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa. Jadi yang mana ini yang benar?